Kembali bersama saya Anggi Pasaribu, pemirsa masih di One on One bersama dengan Pak Taufan. Tadi udah dijawab berapa ya seputar adanya bukti-bukti atau evidence dan lain sebagainya. Sebenarnya seberapa penting sih Pak laporan dari Komnas HAM? Karena kan mungkin teman-teman pemirsa juga perlu tahu gitu bahwa sebetulnya terkadang laporan dari Komnas HAM ini kan kurang kuat begitu ya. Jadi seberapa penting dan seberapa kuat hingga bisa dipertimbangkan untuk masuk pengadilan? Ya, kalau kita baca Undang-Undang 39, memang pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM itu belum pro justisia. Jadi memang belum 100% mengikat secara hukum kepada para pihak yang kami berikan rekomendasi. Tergantung kemampuan Komnas HAM meyakinkan mereka, dan juga sebaliknya yang diberi rekomendasi itu menganggap ini sesuatu yang mereka harus dalami atau tidak. Saya kira itu ya. Tapi memang dalam berbagai kasus agak beda-beda. Ada laporan kami dan rekomendasi kami yang hampir 100% dijalankan gitu. Tetapi juga ada yang sangat minimal dijalankan. Peristiwa KM50 misalnya, banyak orang bertanya, kalau kita baca 4 rekomendasi Komnas HAM, itu hanya satu yang dijalankan oleh kepolisian, dan satu itu pun tidak maksimal. Jadi berbeda-beda. Tapi ada yang kasus Herman misalnya di Kalimantan Timur, itu hampir 100% dijalankan. Orang yang dalam hal ini polisi, 6 orang yang melakukan penyiksaan terhadap tahanan menyebabkan kematian itu diproses melalui proses hukum yang seperti kita sarankan dan mendapat hukuman yang maksimal. Juga di Sumatera Barat ya ada kasus begitu. Jadi tergantung pihak Komnas HAM sendiri seberapa meyakinkannya, dan tergantung juga kepada kepolisian dalam menjalankan rekomendasi itu. Kalau tadi kita balik lagi ke persoalan pelecehan seksual gitu kan, ini kan masyarakat kita juga kan sekarang udah lebih pintar begitu. Betul, ya Pak ya gitu. Mereka kan akan berpikir ada relasi kuasa nih antara Brigadir Joshua dengan Ibu PC, istri bosnya gitu. Dan dalam hal ini Komnas HAM bisa memberikan rekomendasi nggak sih Pak terkait dengan hal ini? Ini sepertinya nggak mungkin, atau ini seperti ini, apalagi kan tadi kesaksian ini kan sebenarnya berat sebelah gitu. Hanya makanya karena berat sebelah itu kita minta supaya didalami dengan menggunakan scientific investigation. Salah satunya itu adalah mengundang ahli lain selain yang sudah ada ya. Bisa menggunakan universitas misalnya, atau menggunakan AFSIPOR sebagai salah satu asosiasi psikolog forensik yang resmi misalnya, atau yang lain-lain bisa digunakan. Kami juga sebenarnya waktu itu menyarankan untuk menggunakan lie detector, tapi belakangan malah menimbulkan kontroversi. Saya kadang-kadang bingung. Kita awalnya bilang pakai lie detector, temen kita usulkan, orang nggak percaya gitu. Tapi menurut saya scientific itu adalah pilihan yang paling baik untuk menjawab satu dugaan. Apakah benar atau tidak dugaan itu, dia diuji dengan pendekatan saintifik. Itu pilihan kita. Sebagai orang modern nggak ada pilihan lain. Apa pilihan kita? Kan nggak mungkin kita panggil ahli gaib untuk memastikan itu kan. Kan nggak bisa. Secara hukum ya satu-satunya pendekatan lah, selain barang bukti dalam hal ini hard evidences yang dalam Undang-Undang TPKS itu sebenarnya sudah dilalui ya dengan pendekatan lebih progresif berdasarkan kesaksian dan lain-lain yang lebih ringan dibandingkan tindak pidana umum lainnya itu. Ya memang inilah pilihan yang paling mungkin. Kalau tidak, ya nanti pasti akan ada bentangan kasus itu di pengadilan, karena para pihak yang jadi terdakwa dan sekaligus nanti akan jadi saksi untuk terdakwa yang lain, mereka saya kira akan membuka itu semua, dan jaksa, pengacara maupun hakim akan berhadapan dengan isu itu atau dugaan itu, sementara pembandingnya tidak ada. Jadi sebenarnya tujuan dari kita itulah untuk memberikan pembanding itu. Kalau pandangan dari Komnas HAM sendiri atas pelecehan seksual sendiri gimana Pak? Ini juga bisa dijelaskan ke pemirsa. Betul. Banyak orang tidak terlalu paham ya kalau dia baca baik-baik Undang-Undang TPKS itu. Bahkan yang namanya pelecehan atau kekerasan seksual itu bisa terjadi di rumah tangga. Jadi pasangan suami istri, tapi satu momen tertentu, misalnya istri tidak memberikan persetujuan. Sebaliknya pihak suami melakukan pemaksaan, bahkan dengan kekerasan misalnya, kan sering terjadi itu. Suami memaksa dengan kekerasan untuk berhubungan seksual kepada istrinya, karena dia menganggap ini sudah bagian dari sesuatu yang sah berdasarkan hukum negara maupun hukum agama. Itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Atau orang yang berpacaran, tapi kemudian salah satu pihak memaksakan kehendak seksualnya pada
pasangan atau pacarnya misalnya, itu juga bisa dianggap sebagai pelecehan atau kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual atau pelecehan seksual dalam terminologi yang dikembangkan oleh Undang-Undang TPKS itu sudah jauh lebih luas. Dan tujuannya tentu saja paling utama sebenarnya melindungi perempuan. Jadi kalau kita persepsikan secara netral, bisa jadi korban adalah laki-laki juga. Tapi sebetulnya dalam praktek kehidupan sosial kita, yang paling banyak menjadi korban itu pastilah perempuan. Yang kedua, biasanya anak-anak di bawah umur. Jadi konsen atau persetujuan itu menjadi penting dalam soal kita mendefinisikan ada tidaknya kekerasan atau pelecehan seksual. Pada akhirnya Komnas HAM mau dilibatkan nih Pak dalam kasus ini gitu. Apa yang Komnas HAM lihat? Apa memang karena dihubungi oleh pengacara, atau karena ini isunya besar gitu kan, atau memang karena ada unsur kemanusiaan di sini? Awalnya sih ini jujur saja ya, saya sebagai ketua waktu itu justru menolak untuk gitu. Komnas HAM. Iya, makanya ada satu wawancara saya di hari pertama itu di salah satu media online ditanya, saya bilang sudahlah itu Komponas saja. Nah, tetapi Komnas dihubungi oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud waktu itu menelpon salah satu komisioner. Dia tidak bisa menghubungi saya karena mungkin saya dalam perjalanan ya. Menghubungi dan meminta Komnas ikut serta, dan juga Kapolri. Nah, berdasarkan dua permintaan dan juga berdasarkan mandat undang-undang tentu saja, maka kemudian kita memutuskan untuk ikut serta. Di luar itu, karena kami sedang fokus untuk soal perdamaian Papua. Jadi waktu itu sama teman-teman saya bilang, aduh udahlah kita fokus Papua saja gitu. Apalagi waktu kami juga sangat pendek ya. Pertengahan November kami akan mengakhiri tugas kami. Sementara tahapan-tahapan perdamaian di Papua ini sudah lebih maju gitu. Jadi saya waktu itu memilih untuk fokus. Tapi tadi saya katakan ada permintaan, juga ada mandat dalam undang-undang kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran hak asasi manusia, maka Komnas HAM memang wajib untuk melakukan pemantauan dan penyidikan serta pengawasan. Tugas Komnas untuk kepolisian itu salah satunya juga pengawasan. Kami lembaga pengawas eksternal untuk kepolisian dan itu ada MOU-nya. Jadi karena itu ya saya putuskan waktu itu ya sudah oke. Saya segera balik dari luar kota untuk bertemu dengan Wakapolri, tim sus yang datang ke Komnas HAM. Dan disitulah kita mulai kesepakatan untuk kerja sendiri-sendiri ya, tim sus, penyidik kerja sendiri, Komnas HAM kerja sendiri. Juga kita punya koordinasi yang bagus dengan Komponas, Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam juga karena dapat atensi dari Presiden, dan dengan beberapa lembaga-lembaga negara lain, termasuk dengan Komnas Perempuan pada akhirnya kita bekerja sama. Ini ada pandangan begitu ya, kadang-kadang kan kalau kita lihat di media sosial gitu ya. Tapi sebenarnya ini bisa menjadi ruang untuk Pak Taufan menjelaskan juga gitu ke publik. Sebenarnya Komnas HAM nih berpihak kemana sih gitu? Kok sepertinya terlihatnya agak ke kubu Sambo begitu? Ya itu karena ada perdebatan kaitan dengan soal dugaan pelecehan seksual itu. Padahal kalau dia baca, masyarakat membaca dua pokok kesimpulan Komnas HAM tentang telah terjadi extrajudicial killing. Dan yang kedua, berbarengan dengan itu juga terjadi satu tindakan obstruction of justice yang sistematik dan masif. Dua kesimpulan inilah kesimpulan pokok dari Komnas HAM. Yang ketiga tadi saya katakan, kami mengklarifikasi, kami tidak menemukan ada penyiksaan. Walaupun tidak menemukan itu bukan berarti mengurangi derajat dari kejahatan yang dilakukan oleh FS dan kawan-kawannya itu. Baru yang keempat. Nah, kalau dilihat yang dua pokok soal tadi itu kan jelas sekali. Bahkan dalam rekomendasi kami katakan bahwa FS harus diberikan hukuman ya maksimal oleh hakim karena dua kejahatan ini luar biasa. Saya katakan juga di beberapa kesempatan, itu bukan kesimpulan resmi ya, tapi opini saya secara pribadi belum pernah terjadi. Ada kejahatan seluar biasa ini di tubuh Polri. Sehingga itu kemudian kami juga memasukkan dalam rekomendasi kami untuk mengaudit kinerja dan kultur kerja dari Polri karena ini sangat mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Jadi dengan dua kesimpulan pokok tadi, bagaimana kita disebut sebagai berpihak pada Sambo tentu sangat tidak mungkin. Tapi persepsi publik tentu saja, ya, dan kita harus bisa menerima resiko apapun ya dari persepsi. Tapi kita tetap firm dengan ini pilihan-pilihan, ini kesimpulan-kesimpulan yang kita
kita ambil. Karena sebenarnya kan publik juga sebetulnya mungkin belum paham bahwa sebetulnya tidak bisa menilai proses hukum itu dengan feeling gitu. Tapi semua harus berdasarkan barang bukti. Barang bukti dan ada prosedur-prosedur hukum berdasarkan undang-undang tertentu, ada aturan tertentu yang tidak hanya berlaku di nasional tapi juga internasional. Seperti tadi saya katakan, penyiksaan itu datang dari hukum internasional. Kita adopsi menjadi hukum nasional kita tahun 98, kemudian kita masukkan menjadi salah satu pasal di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 39 tahun 1999, juga masuk di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000. Jadi kan kita bergerak berdasarkan definisi dan prosedur hukum yang ada di dalam undang-undang itu. Kalau misalnya sekarang prosedurnya udah dilewati, bukti-bukti di lapangan udah dikasih tahu, tapi kok masih bertele-tele sih Pak? Ya, saya nggak berani mengatakan ini bertele-tele. Saya justru yang selalu mengingatkan supaya penyidik ini hati-hati. Terus terang saja, hati-hati yang kadang-kadang juga ditafsir berbeda, keliru ya oleh orang-orang. Karena apa? Karena sampai saat ini, akibat dari obstruction of justice tadi itu, barang bukti dihilangkan, TKP sudah diobrak-abrik segala macam itu. Itu yang membuat lama prosesnya ya? Iya, saya sangat khawatir, saya bilang, kalau kemudian nanti di persidangan, jaksa ya, kan nanti kan jaksa yang akan bawa itu ke pengadilan, hanya bergantung kepada atau sangat tergantung kepada keterangan-keterangan, itu berbahaya. Saya kasih satu kesempatan, saya bilang, ingat peristiwa Marsina, 7 terdakwa sekaligus sebagai saksi, mereka mencabut semua keterangan dari persidangan. Akhirnya konstruksi dakwaannya itu berantakan dan kemudian di tingkat kasasi mereka dibebaskan semua. Jadi kita harus hati-hati. Saya lebih menginginkan penyidik ini kerja lebih serius mengumpulkan barang bukti semaksimal mungkin. Misalnya alat komunikasi yang masih belum ditemukan sebagian besar harus dicari. Bahkan CCTV dalam rumah itu yang hilang itu, saya masih berkeyakinan itu masih bisa dicari, didapatkan kalau ada kerja keras yang luar biasa ya. Dari tim cyber ya? Iya. Nah kalau yang di luar kan sudah dapat. Yang di luar ditemukan itu membantu sama sekali, sangat membantu. Kalau enggak, alibi Sambo bahwa dia datang ke rumah Duren 3 itu setelah Joshua meninggal, itu tidak terbantahkan. Tapi ketika CCTV itu ditemukan, terlihat bahwa dia datang, almarhum Joshua masih ada di halaman depan rumah. Iya, itu kan ditemukan belakang. Kalau enggak, maka sulit membantah alibi dia. Nah ini yang saya katakan tadi. Jadi di sini bukan soal cepat tidak cepat, tapi soal akurasi dari tim penyidik itu bersama jaksa. Jaksa kan boleh bantu sekarang ini karena sudah dilimpahkan, dia kasih catatan-catatan, maka kejaksaan sebenarnya sudah punya kewajiban juga untuk membantu kepolisian memperkuat ya, barang bukti sehingga kemudian nanti di pengadilan tidak terbantahkan seluruh dakwaan yang kita sebut tadi sebagai extrajudicial killing dan obstruction of justice. Polri menyebutnya atau penyidik menyebutnya sebagai pasal 340 pembunuhan berencana. Oke, ini tadi ada yang menarik, Pak Taufan sempat menyimpulkan ya, sempat menyampaikan adanya kekerasan di tubuh Polri. Terus ini baru pertama kali terjadi. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, Pak. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di One on One.